قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Kiat-kiat agar selalu mempunyai semangat dalam menuntut ilmu yang kadang-kadang sering melemah, apalagi pertanyaan ini datang dari ibu rumah tangga, mengurus anak, suami, kadang-kadang sulit. Pertama, kaum muslimin dan muslimat harus mengetahui bahwa ilmu yang dituntut itu ada dua macam ilmu. Yang pertama, ilmu yang fardu ain, terkena kepada seluruh muslimin dan muslimat. Ilmu yang fardu ain. Ini yang wajib. Yang kedua, ilmu yang fardu kifayah, yang tidak diwajibkan oleh kepada setiap muslim dan muslimah. Ilmu yang fardu ain itu yang hukumnya wajib, semuanya wajib. Dan kalau ditinggalkan haram, berdosa. Dan ia merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Ilmu ini yang diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah. Apa ilmu yang fardu ain itu? Sudah sering saya menjelaskannya, tapi tidak mengapa, karena ini ilmu harus diulang-ulang terus. Pertama, berkaitan dengan keimanan, tauhid, berkaitan dengan sunnah. Keimanan kita harus benar, tauhid kita harus benar. Bagaimana kita beribadah kepada Allah agar tidak salah jalan. Sebagian kaum muslimin yang mempercayai seperti pertanyaan pertama, klinik-klinik, mistik-mistik, kesyirikan-kesyirikan, pedukunan, penyihiran, jampi, pelet, jimat-jimat, dan ada tanda ini, tanda ini, macam-macam. Karena tidak mengetahui tauhid, tidak mengetahui tentang keimanan, tidak mengetahui bagaimana dia sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah, dan Allah menciptakannya hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku, yakni mentauhidkanku. Karena tidak ada ibadah tanpa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah, bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, apa-apa yang Allah syariatkan. Melalui siapa? Melalui nabinya dan rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah diibadahi dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Yang Allah wajibkan atau yang Allah tidak wajibkan dan hukumnya disukai, sunat. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang Allah tidak syariatkan, yang hukumnya haram,
atau makruh atau perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, Allah tidak diibadahi dengan itu semua. Itu harus kita tahu. Berarti dalam beribadah kepada Allah kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ilmu fardu ain yang pertama. Ilmu fardu ain yang kedua, kita mengetahui apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita yang tidak ada lagi perselisihan di antara ulama bahwa ini hukumnya wajib. Tidak masuk kalau masih itu ada ikhtilaf di antara ulama. Khilaf yang dibenarkan, khilaf yang memang terjadi benar, bukan dari pendapat-pendapat yang aneh atau bukan. Seperti salat 5 waktu, menunaikan ibadah haji jika mampu, zakat jika mampu, saum di bulan Ramadan. Ya, dia jadi seorang muslim dan jadi seorang mukmin dan jadi seorang muhsin. Dalam hadis Jibril alaihi salam, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat kepada Allah dan bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi saya terangkan, mentauhidkan Allah dan Allah diibadahi dengan apa yang Allah syariatkan melalui siapa? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendirikan salat yang 5 waktu. Adapun salat-salat sunat itu masuk ke dalam ilmu yang fardu kifayah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya. Ditambah dengan salat-salat itu lebih mulia lagi. Kemudian engkau umrah dan haji, menunjukkan umrah itu wajib. Ini dalam riwayat yang lain. Dan engkau mandi janabah ketika engkau berjanabah, itu hukumnya dia wajib. Dan engkau memberikan atau mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan. Berkata Jibril kepada Nabi SAW, fa idza fa'altu dzalik fa ana muslim. Apabila saya melakukan itu, saya disebut seorang muslim? Iya. Naam. Lalu Jibril mengatakan, shadaqta, benar engkau. Lalu pertanyaan tentang iman, pertanyaan tentang ihsan. Karena hadis Jibril ini diriwayatkan bukan hanya oleh 1-2 orang sahabat, tapi jamaah para sahabat meriwayatkannya. Dan di sebagian itu ada tambahan-tambahan lafaz yang tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim yang meriwayatkan hadis Jibril dari jalan Umar bin Khattab. Dan Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Jibril juga. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Jibril dari jalan Abu Hurairah. Ya. Yang ketiga, mengetahui apa yang Allah haramkan, yang tidak ada perselisihan lagi. Yang keempat, yang berkaitan dengan pekerjaan kita di dunia. Ini yang bertanya ibu rumah tangga. Dia mengurus anak, mengurus suami, itu merupakan kewajiban. Dia menunaikan kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa mas'ulun ar ra'iyatihi. Semua kamu pemimpin dan nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Salah satu yang menjadi pemimpin adalah wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun ar ra'iyatiha. Istri adalah pemimpin di mana? Di rumah tangga suaminya, bukan memimpin suaminya.
Memimpin suaminya nggak boleh menyalahi perintah Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang memimpin wanita, suami itu yang memimpin istri. Istri disuruh jadi pemimpin di rumah tangga suaminya, mengurus rumah suaminya, mengurus anak-anak suaminya. Itu dia, disebut anak-anak suaminya, padahal anak dia. Kenapa? Karena suami yang memimpin semuanya. Dia tidak bisa, tidak boleh melakukan sesuatu terhadap anak tanpa musyawarah kepada suaminya. Minta izin. Ini yang akan saya lakukan kepada anak kita. Kalau suami bilang jangan, itu. Baik dikatakan fi baiti zaujiha wa waladihi. Domirhi kembali kepada suami. Mengurus rumah tangga suaminya dan anak-anak suaminya. Ini ibu rumah tangga. Dia menunaikan kewajiban, itu fardu ain bagi dia. Di dalam itu dia bisa mempergunakan waktu membaca kitab, atau kadang-kadang hadir di majelis jika tidak ada urusan yang lain, majelis, mendengarkan kajian. Banyak jalan menuju Mekah. Tidak satu jalan menuju Mekah. Banyak dari mana saja orang bisa jalan ke Mekah. Banyak jalan dalam menuntut ilmu. Kiatnya lagi adalah mahabbah, cinta. Kalau tidak ada cinta tidak bisa. Antum hadir di sini tentu ada mahabbah, kecintaan kepada ilmu. Saya mau nuntut ilmu. Sehingga antum sabar duduk 1-2 jam. Karena apa? Karena mahabbah, cinta. Nah ini tegak juga dengan keikhlasan agar dapat pahala dalam menuntut ilmu.